Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan masih pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Namun pada pertemuan hari ini saya akan bahas sifat asosiatif atau yang artinya adalah pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat kita tulis sebagai berikut. Kita bisa lihat persamaan tersebut. Ruas sebelah kiri yang berada di dalam kurung adalah A dan B. Perhatikan. Sedangkan ruas sebelah kanan yang berada di dalam kurung adalah B dan C. Artinya kita kelompokkan beberapa bilangan dengan tanda operasi kurung. Tanda operasi kurung di dalam operasi hitung yang paling utama, paling pertama kita hitung terlebih dahulu. Kita langsung saja praktek ke penerapan sifat asosiatif. Diperhatikan ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Ada sebuah persamaan seperti ini. Dua ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 4. Kita kelompokkan dengan pengelompokan beberapa bilangan yang berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama, ruas kiri kita kelompokkan, kita beri tanda kurung 2 ditambah 6-nya. Sedangkan ruas kanan yang kita beri tanda kurung 6 ditambah 4. Sesuai aturan operasi hitung yang berada di dalam kurung, kita hitung terlebih dahulu. 2 ditambah 6, 8, kemudian ditambah 4. Ruas sebelah kanan, 2 ditambah 6 ditambah 4 adalah 10. Kita lihat apakah ruas kiri dan kanan memiliki hasil yang sama. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Sedangkan 2 ditambah 10 juga 12. Jadi hasilnya sama-sama 12. Kita lanjut ke sifat asosiatif pengelompokan pada perkalian. Ada sebuah persamaan seperti ini. Kemudian yang pertama pada ruas kiri kita kelompokkan 18 dikali 5. Ruas sebelah kanan kita kelompokkan 5 dikali 2. Kita hitung 18 dikali 5 90, kemudian dikali 2. Ruas sebelah kanan 18 dikali 5 kali 2 hasilnya 10. Kita lihat ruas sebelah kiri 90 dikali 2 hasilnya 180. Sedangkan 18 dikali 10 hasilnya 180. Jadi ruas kiri dan juga ruas kanan memiliki hasil yang sama, yaitu 180. Jadi kesimpulannya, sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian menunjukkan bahwa hasil penjumlahan atau perkalian tiga bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan dijumlahkan ataupun dikalikan. Nah, penggunaan sifat asosiatif itu dapat mempermudah kalian dalam berhitung. Sekarang lihat buku kalian ESPS halaman 20 latihan 8 poin 1 dan poin 2. Cara mengerjakannya, saya ambil beberapa contoh dari soal yang ada di buku. Diperhatikan yang A, negatif 15 ditambah negatif 13 dalam kurung ya, ditambah 23 sama dengan negatif 15 ditambah titik-titik
ditambah 23 di dalam kurung juga sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Kalian disuruh melengkapi dengan bilangan. Kita cari yang kosong, bilangan berapa? Yaitu negatif 13. Kita tulis negatif 13, kemudian sama dengan negatif 15 kita pindahkan. Baru kita cari hasil daripada negatif 13 ditambah 23. Baru kita isi di titik-titik yang kosong. Pertama negatif 15 ditambah dengan negatif 13 ditambah 23, hasilnya adalah 10. Setelah itu baru kita hitung negatif 15 ditambah 10 berapa hasilnya. Ya betul, hasilnya negatif 5. Sekarang lanjut ke contoh yang perkalian. Kita cari bilangan yang kosong yang tidak ada di ruas sebelah kiri, yaitu negatif 20. Setelah itu kita hitung 45 dikali, nah kita hitung yang di dalam kurung negatif 20 dikali 5 hasilnya negatif 100. Setelah itu 45 dikali negatif 100 negatif 4500. Yang poin 2 diperhatikan, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita perhatikan tanda kurungnya nih. Yang pertama di ruas pertama 12 dengan 19. Kemudian kurungnya berpindah. Nah, jadi kita isi dengan negatif 42 ditambah 12 kemudian ditambah 19. Setelah itu kita hitung negatif 42 ditambah 12 hasilnya 30 ditambah 19 dan hasilnya negatif 11. Yang F kita lihat dalam kurung 17 dikali 25 dikali negatif 4. Nah, kurungnya berpindah bergeser sehingga 17 dikali dalam kurung 25 dikali negatif 4. Nah, 17 dikali dengan 25 dikali negatif 4 hasilnya negatif 100. Nah, 17 dikali negatif 100 hasilnya negatif 1700. Caranya ya negatif dikali bilangan positif adalah negatif pasti hasilnya. Nah, 17 dikali 1 hasilnya 17, tinggal nambahin 02. Oke. Semoga di pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini kalian paham, dan silahkan coba latihan 8. Kalian coba-coba di rumah, kalian isi di buku paketnya saja langsung. Saya tidak kasih tugas dan tidak dikumpul, jadi kalian perhatikan saja video ini untuk belajar di rumah. Kemudian kalian coba sendiri di rumah, buku kalian diisi, dilengkapi sendiri jawabannya di buku paket langsung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.